Kabar menggemparkan datang dari mega bintang Meksiko, Saul Canelo Alvarez, yang telah menyatakan bahwa rencana pertarungannya dengan bintang pound for pound Terence "Bud" Crawford kemungkinan bisa diwujudkan asalkan tepat situasi dan keadaannya. Canelo mengatakan bahwa selalu ada kesempatan untuk membuat kesepakatan yang terbaik. Hal itu bisa diartikan bahwa jika bayarannya sesuai, tentu saja duel itu bisa diwujudkan. Canelo Alvarez baru bertemu dengan Turki Al Alsic dan mengatakan bahwa ada kemungkinan pertarungan antara dirinya dengan Terence Crawford akan terjadi. Ia mengatakan bahwa ia selalu berusaha untuk membuat kesepakatan terbaik. Sementara itu, Turki Al Alsic berharap untuk dapat menggelar pertarungan antara Canelo dan Crawford di tahun 2025 ini karena hal tersebut merupakan salah satu pertarungan terbesar yang berpotensi terjadi di Amerika Utara di tahun ini. Canelo versus Crawford merupakan pertarungan impian yang ingin diwujudkan oleh seorang Turki Al Alsic, di mana laga itu juga merupakan pertarungan yang paling ditunggu dan dinantikan oleh para penggemar tinju di seluruh dunia. Meskipun saat ini mereka beda kelas, namun publik tinju tetap ingin melihat sejauh mana Crawford bisa melangkah, sebab laga mereka ini jika terjadi akan digelar dalam divisi 168. Bayangkan saja jika Crawford harus naik 2 tingkat di atasnya, namun itu semua telah difikirkan oleh petinju Nebraska tersebut. Penggemar tinju dunia sangat meyakini jika laga Crawford versus Canelo merupakan laga yang akan digelar hanyalah untuk bayaran besar, terutama bagi Bud Crawford yang ngotot ingin duel melawan Canelo. Crawford mungkin menyadari bahwa usianya yang sudah menginjak 37 tahun, dia perlu munisi besar untuk bekal pensiun, dan tembakan besar itu hanyalah dengan melawan seorang Canelo. Dengan melawannya, maka ia bisa menghasilkan uang yang banyak untuk masa tuanya. Terence Crawford belum mengatakan apa yang akan dilakukannya jika ia tidak bisa mendapatkan pertarungan melawan Canelo. Kita tahu semua bahwa usia Crawford dan pertarungan di 154 saat melawan petarung yang lebih muda, lebih kuat dan lebih besar pada akhirnya akan membuatnya kalah. Ia hampir kalah dalam pertarungan terakhirnya, yaitu dalam debut 154 melawan juara WBA Israil Madrimov pada tanggal 3 Agustus tahun kemarin. Dalam laga itu, penampilan Crawford jauh dari kata bagus, sehingga banyak dari penggemar tinju yang menganggap bahwa dalam laga itu Madrimov seharusnya menang. Mungkin hanya karena ketenarannya lah, maka Crawford akhirnya dimenangkan, dan hal itu memang lumrah terjadi dalam olahraga, khususnya tinju. Ya, mantan juara dunia divisi 154 ingin menantang Canelo untuk memperebutkan gelar kelas menengah super di tahun ini. Ia merasa memiliki bakat dan kekuatan untuk mengatasi kekurangan dalam ukuran tubuh. Crawford merasa jika dia memiliki ukuran tubuh dan keterampilan yang cukup untuk bisa dan mampu mengalahkan superstar Canelo. Di sisi lain, bintang Meksiko itu juga menunjukkan tanda-tanda telah melambat, paling tidak dalam pertarungan terakhirnya saat melawan Edgar Berlanga ataupun Choi Munguia. Mereka adalah petarung yang kemungkinan besar akan dikalahkan Canelo di tahun 2021 yang lalu, tetapi terpaksa justru dia hanya menang angka dalam 12 ronde untuk mengalahkan mereka semua. Canelo tidak akan mendapatkan apapun selain uang dari pertarungan melawan petarung yang terlihat lebih kecil dan lebih tua dan juga berada 2 kelas di bawahnya. Bud Crawford perlu menambah kurang lebih 14 pound untuk tampil di 168 pertama kalinya. Sekali lagi pertarungan ini hanyalah sarana bagi Crawford untuk mendapatkan uang pensiun. Penampilan Crawford di 154 menunjukkan kelemahan dan kekurangan Crawford, dan pada akhirnya dia akan kalah jika dia mengambil risiko besar untuk melawan petinju tangguh seperti Bahram Murtazalif, Terki Bohacuk ataupun Vergil Ortiz Jr. Orang-orang itu semua akan mengalahkan Crawford dan kemungkinan besar semuanya akan mengalahkannya dan menghancurkan impiannya yang sia-sia untuk bentrok melawan Canelo. Turki Al Alsic dapat mewujudkan pertarungan Canelo Crawford di tahun ini, tentu saja jika dia mampu menawarkan Canelo sejumlah uang yang belum pernah ia dapatkan selama karirnya yang cukup panjang.
Untuk diingat bahwa kekayaan bersih bintang Meksiko itu diperkirakan saat ini adalah mencapai 1/4 miliar. Jadi, agar Turki Al-Alsik dapat mewujudkan pertarungan itu, maka kemungkinan dia perlu menawarkan Canelo paling tidak sekitar 100 juta dolar, angka yang cukup fantastis dalam sebuah pertarungan tinju. Jika laga Crawford versus Canelo ini akhirnya dapat diwujudkan, maka hal ini akan menjadi sejarah, sebab Crawford akan langsung naik 2 ataupun 3 kelas hanya untuk melawan Canelo, yang pada dasarnya dia seharusnya melawan para bintang di sana sebelum melawan Canelo. Namun, inilah kelebihan dari superstar tinju. Dia mampu membuat sebuah pertarungan yang mustahil menjadi mungkin, pun juga sebaliknya. Banyak sudah para petarung top mengantri cukup lama untuk dapat duel melawan Canelo Alvarez. Namun mereka kini hanya bisa mengantri tanpa kejelasan dari pihak Canelo. Sementara Terence Crawford dengan bermodalkan bintang pound for pound, keinginannya untuk duel melawan Canelo hampir bisa diwujudkan. Hal itu membuktikan jika dalam dunia tinju, kumpulan penggemar garis keras, kemampuan menarik sebuah pertarungan nilainya sangatlah penting bagi petinju manapun dan siapapun. Jika dia ingin menjadi seorang superstar, tanpa itu semua, maka hanyalah omong kosong. Kita lihat saja bahwa begitu banyak para petinju yang mempunyai rekor mentereng, tidak pernah kalah, dan juga memiliki gelar juara dunia. Namun, mereka tidak bisa menarik pasaran, sehingga kehadiran mereka tidak ditunggu oleh para penggemar tinju. Berbeda dengan orang-orang yang memang memiliki penggemar garis keras. Bahkan, mereka mampu menarik saat mereka akan bertarung. Penggemar tinju yakin jika Canelo versus Crawford adalah pertarungan yang lebih besar daripada pertarungan kelas berat yang dijuluki The Battle of Britain antara Fury versus Joshua. Mereka menganggap pertarungan itu akan bisa menghasilkan 1 juta pembelian pay-per-view di Amerika Serikat saja, yang mungkin saja itu bisa terjadi. Itu pasti akan menghasilkan angka yang lebih besar daripada pertarungan Joshua versus Fury di pay-per-view dari Amerika Serikat. Dan itu masih bukan pertarungan yang terbesar yang akan dilakukan Canelo. Pertarungan antara Canelo dan David Benavidez diprediksi akan jauh lebih besar daripada yang melibatkan Crawford. Tetapi, sayangnya Canelo tidak ingin melawan monster Meksiko itu. Jadi, Crawford adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan saat ini, dan pertarungan itu masih lebih besar daripada pertarungan yang melibatkan Gypsy King dan AJ. Kedua petarung kelas berat itu baru saja kalah. Daniel Dubois mengalahkan Joshua, dan Fury dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh Alexander Usyk. Dalam kondisi yang menyedihkan itu, bagaimana bisa promotor seperti Eddie Hearn sebenarnya mencoba menjual pertarungan antara Fury versus Joshua di pay-per-view, apalagi menyebutnya sebagai pertarungan terbesar dalam sejarah tinju. Penggemar tinju tentu saja tahu apa yang akan dipertaruhkan antara Fury Joshua itu. Tentu saja hal itu adalah uang untuk mereka berdua dan juga promotornya. Mencoba menjual pertarungan antara Joshua dan Fury sekarang, tahap akhir karir mereka, tentu saja tidak akan berhasil, khususnya di luar Inggris. Di negara Elizabeth, mungkin itu bisa, karena di dalam negeri itu, kedua petarung ini memang memiliki penggemar yang sangat luar biasa. Namun, sekali lagi di luar Inggris, pertarungan mereka masih akan dipertanyakan. Publik kelihatannya tidak ingin melihat mereka berdua tampil di atas ring lagi, karena mereka hanyalah para petarung yang baru saja menelan kekalahan secara memalukan. Ya, sahabat tinju dunia, akankah seorang superstar Meksiko sekaligus raja di 168, Canelo Alvarez melawan Terence Crawford akhirnya akan bisa diwujudkan oleh seorang Turki Al-Alsik? Kita tunggu saja.